Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin. Malam ini judul kita yaitu tentang sesuai yang dikirim makalahnya. Nah, berpikir untuk memecahkan masalah atau problem solving. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu dan menghemat waktu. Kami persilakan ke hostnya ya. Moderator, Akhi Salman, silakan diatur diskusinya. Baik. Ya, silakan. Baik, Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Pertama-tama, yang paling utama, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salamnya juga kita curahkan dan kita sampaikan kepada manusia termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya yang terhormat kepada dosen kita yaitu Ustaz Taufik Hidayat, kemudian kepada teman-teman yang kami banggakan dan kami cintai. Insyaallah pada malam hari ini kita akan berdiskusi kembali di mata kuliah yaitu tafsir 2 yang insyaallah akan dipresentasikan pertama oleh Saudara Naga Kunadi dan yang kedua oleh Putri Novianti. Namun sebelum itu kita buka terlebih dahulu dengan baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada pemateri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya bisa didengar ya suara saya? Ya. Ya, mohon maaf soalnya ini jaringannya lagi bermasalah di sini, Ustaz. Agak lambat ini. Saya juga hilang-hilangan. Kameranya hilang-hilangan saya juga ini. Tapi suara terdengar jelas sih, suara jelas. Walaupun kameranya macet-macet. Suaranya jelas. Silakan lanjut. Ya, baik, Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ya. Alhamdulillah tadi setelah kita memuji Allah dan juga setelah menyampaikan salawat serta salam kepada Rasulullah, selanjutnya saya menyampaikan salam hormat saya kepada dosen pengampu mata kuliah tafsir Bapak Taufik Hidayat, MA, dan juga kepada teman-teman sekalian yang saya cintai. Pada malam hari ini kita akan, khususnya saya akan memaparkan makalah tentang Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7 dengan tema langkah berpikir dalam memecahkan bahwa tatib bukan hanya untuk umat yang akan kita bahas adalah 7 ayat di sini. Saya bikin agak singkat karena ayatnya cukup pendek-pendek sehingga saya juga tidak mencantumkan mufradatnya di dalam makalah.
kecuali sebagian yang mungkin perlu pembahasan lebih lanjut. Sini akan saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir. Yang artinya, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang-orang yang berselimut atau yang berkemul. Ya, berselimut di sini dalam tafsir sirri mungkin bisa diartikan sangat luas apa itu selimut ya. Dan orang-orang yang dimaksud dengan orang berselimut itu seperti apa gitu. Bisa saja orang yang akalnya masih terselimuti atau mungkin hatinya yang masih terselimuti dengan hawa-hawa nafsu dan perasaan-perasaan yang tidak ilahiyah gitu. Tentu luas di sini. Nah, kemudian qum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Wa rabbaka dan agungkanlah Tuhanmu. Ya. Kemudian thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Wa rujza fahjur, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah engkau, wahai dalam kurung Muhammad, memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Kemudian pembahasan ini, wali rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Dengan melihat ayat-ayat di atas ini yang ayatnya pendek-pendek, ya, sudah saya jelaskan bahwa mungkin saya tidak perlu lagi menjelaskan mufradatnya. Saya akan langsung membahasnya secara simultan, secara otodidak saya, bahwa tafsir ini saya yang menjadi referensi makalah ini adalah saya ambil dari kitabnya Pak Profesor Dr. Quraisy Shihab yang berjudul Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran. Menurut Profesor Quraisy Shihab, yang didasarkan pada riwayat-riwayat yang masyhur bahwa surat Al-Mudaththir merupakan ayat-ayat surat yang turun di masa awal-awal kenabian. Mengenai urutan keberapa surat Al-Mudaththir ini diturunkan, riwayatnya cukup bervariatif. Ada ulama berpendapat bahwa surat ini adalah surat yang kedua setelah surat Al-Alaq, atau surat ketiga setelah surat Al-Muzammil, di mana Al-Muzammil sendiri memiliki kemiripan arti atau makna dengan surat Al-Mudaththir, yang artinya itu orang yang berselimut. Dan kemudian para ulama pun beberapa pendapat tentang asbabul nuzul ayat ini. Sebagian ulama tidak mengenai ayat ini karena termasuk surat yang pertama turun. Namun sebagian juga berpendapat bahwa asbabul nuzul dari turunnya surat Al-Mudaththir ini adalah ketika turun surat Al-A'laq, kemudian Rasulullah pulang ke rumah, lalu ketika sampai rumah Rasulullah minta diselimuti oleh Sayyidah Khadijah dengan berkata Izammil, kemudian turunlah surat Al-Mudaththir atau Al-Muzammil gitu. Kemudian langsung saya kepada pembahasan tafsirnya, yaitu di dalam surat Al-Mudaththir ayat ke-1 dan 2. Di sini ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Ya, dua ayat ini sering diucapkan secara barengan walaupun ini dua ayat. Ulama tentunya berbeda pendapat dalam mengartikan Al-Mudaththir pada ayat tersebut. Ya.
apakah memang artinya berselimut atau memiliki makna lain. Profesor Dr. Quraisy Shihab mengatakan bahwa berselimut dengan orang-orang yang suka bermalasan. Al-Mudassir juga memiliki makna sebagai orang yang memiliki selendang atau predikat kenabian. Oleh karena itu, ayat selanjutnya adalah kum dalam bentuk fi'il amr yang berasal dari kata koma yakumu kum, bangkit, di mana seringkali dirangkai dengan kata-kata aqimis shalah. Maka kata kum lebih bermakna berdiri atau bangkit dengan penuh semangat. Nah, dalam ayat ini saya langsung memberikan bahwa terkandung dalam ayat ini menginspirasikan kepada kita bahwa sebagai seorang pendidik atau seorang yang telah memiliki predikat sebagai seorang pendidik, kita harus bangkit dengan penuh semangat dalam memberikan peringatan atau pengajaran. Dan jika kita mengacu kepada awal dakwah Nabi dengan berkenaan dengan ayat ini, bisa kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW memberi peringatan tidak secara terangan. Nabi hanya memberi peringatan secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang yang beliau dapati, yang diduga pasti mau menerima dakwahnya ini. Ini pun memberi pesan kepada kita bahwa menyampaikan ilmu itu kita harus bisa memastikan kepada orang yang memang mau belajar. Kemudian dilanjuti dengan ayat ketiga, warabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Di tafsir menurut ayat ketiga ini dari surat ini adalah mengajak Rasulullah untuk memperingatkan kaumnya agar mengagungkan Allah dan meninggalkan segala hal yang tidak pantas untuk dilakukan. Dr. Quraisy Shihab menerangkan bahwa sebagaimana kaidah iman, yaitu membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan, maka mengagungkan Allah ini pun harus seperti itu. Karena banyak orang yang bertakbir namun ternyata tidak diikuti oleh hatinya. Nilai pendidikan dalam ayat ini adalah bahwa dalam berdakwah kita harus berikan pengajaran yang pertama harus berdasarkan dari hati. Dalam bahasa lain, harus ikhlas sehingga perbuatan pengajaran yang kita lakukan. Ayat keempat, ya batafatohir, dan bersihkanlah pakaianmu. Secara harfiah, siap berarti baju atau pakaian. Maka tafsir dari ayat ini menyuruh kita agar sebelum berdakwah kita harus pastikan bahwa pakaian yang kita kenakan adalah bersih. Karena siapa yang mau mendengarkan kita jika pakaian kita kotor. Dan secara majazi siap merupakan pakaian istri atau keluarga, sebagaimana firman Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, yang artinya mereka, istri-istrimu adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Maka sebelum kita berdakwah atau memberi pengajaran, kita juga harus pastikan juga bahwa keluarga kita sebagai cerminan kita harus menampilkan contoh yang baik, sehingga sebelum kita memberikan pendidikan ke orang lain, kita harus mendidik keluarga kita terlebih dahulu. Sebagaimana firman Allah juga, qu anfusakum wa ahlikum naro, yaitu peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini, sebelum kita memberikan pengajaran, kita harus mendidik istri dan keluarga kita terlebih dahulu. Jangan sampai pendidikan yang kita lakukan menjadi gagal lantaran istri atau keluarga kita kebaikan dari pendidikan yang kita lakukan. Kemudian ayat yang kelima, rekan saya sudah hadir, Putri Asalman. Belum ya? Belum hadir ini. Dari tadi sudah belum hadir saya. Ya.
Oke, saya lanjutkan. Kemudian lanjut ke dalam surat Al-Mudaththir ayat yang kelima, wajza fujur, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Ar-rujza bisa bermakna dosa. Ini menurut Profesor Dr. Kres ya. Dan siksa atau berhala. Maka sebagai pendidik kita harus meninggalkan segala bentuk dosa atau perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan siksa. Sebagai pendidik kita tidak boleh berkompromi terhadap segala bentuk dosa atau perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan siksa, apalagi berhala. Kemudian ayat yang 6, wala tamnun tastaksir, dan janganlah engkau, dalam kurung Muhammad, memberi dengan bermaksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Tafsir ayat ini adalah janganlah pernah pesimis untuk memperoleh kebaikan yang banyak, atau jangan memberi sesuatu dengan tujuan mendapat banyak, atau dalam makna lain jangan pernah menganggap apa yang sudah kita beri sudah banyak. Nilai pendidikan dalam ayat ini adalah agar kita sebagai pendidik jangan pernah mengharapkan pamrih, sebagaimana telah dikenal bahwasannya guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, sehingga kita senantiasa bisa ikhlas dalam menunaikan tugas. Kemudian ayat yang terakhir dalam pembahasan ini yaitu ayat yang ke-7, wali rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Makna ayat ini sudah begitu jelas bahwa bersabar itu adalah Allah saja dan bukan karena sesuatu yang lain Allah. Nilai pendidikan dalam ayat ini menyatakan bahwa seorang pendidik harus sabar dan mampu menahan gejolak hawa nafsunya, serta selalu berkeyakinan bahwa urusan hasil urusan Allah. Kita hanyalah jalankan apa yang diperintahkan. Kesimpulan dari pembahasan makalah hari ini adalah yang pertama, kita harus senantiasa bersemangat dalam melaksanakan tugas atau perintah dari Allah. Kedua, apa-apa yang kita lakukan haruslah dalam rangka mengagungkan Allah saja. Ketiga, kita harus membersihkan kita, perilaku kita, serta lingkungan kita agar tidak ada celah yang bisa menggagalkan tugas kita. Keempat, kita harus meninggalkan atau menjauhkan diri dari hal-hal yang sia-sia. Kelima, kita harus ikhlas dalam mengemban tugas pendidikan dan jangan pernah menganggap apa yang sudah kita lakukan adalah banyak. Dan yang terakhir adalah kita harus bersabar dalam melaksanakan segala hal di atas. Demikian presentasi dari kelompok 6 yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian kita akan lanjut kepada sesi tanya jawab. Selanjutnya kembalikan kepada terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari pemateri. Kemudian kita memasuki ke sesi pertanyaan. Baik teman-teman, apabila ada pertanyaan silakan disampaikan. Insya Allah akan dijawab oleh pemateri. Agung, mungkin Ari Herdiansyah mau menjawab, mau bertanya. Khairunisa, Zarat Laini. Ayo teman-teman yang lain. Ya, ada Bang Ilyas, Neng Reja, Siti Dahria, silakan. Sebentar, Salman. Ini kan judulnya tentang problem solving ya. Tentang pemecahan masalah. Langkah berpikir untuk memecahkan masalah atau problem solving.
Nah, dari ayat-ayat tadi, Al-Muzammil, Al-Mudassir ayat 1-7, itu kira-kira apa yang bisa dijadikan patokan sebagai langkah untuk problem solving, pemecahan masalah seperti apa? Masalah apa yang dipecahkan, masalah apa yang dibicarakan dalam ayat tersebut, dan bagaimana problem solvingnya seperti apa. Itu kayaknya belum dijelaskan tadi itu ya. Belum dijelaskan ya. Jadi sebelum ditanya oleh peserta, nggak apa-apa saya nanya duluan, barangkali ada tambahan penjelasan dari makalah. Ini letak problem solvingnya di mana, di masalah apa, dalam ayat tersebut, dan bagaimana cara problem solvingnya. Kalau mau memberikan tambahan penjelasan silahkan, atau kalau mau langsung ditawarkan kepada audiens enggak berikutnya kelompok berapa, kelompok 7 ya. Ya silakan. Terkait dari Pak Naga atau dari siapa satu lagi? Makalah satu lagi siapa? Putri Novianti, Ya, Putri Novianti. Iya, Putri Novianti. Ya, silakan Pak Naga, barangkali ada tambahannya lebih spesifik gitu. Ini problem solvingnya di mana, di masalah apa, bagaimana langkah problem solvingnya. Silakan. Ya, saya nyimak dulu. Ya. Baik, saya coba tentang problem solving ya, langkah dalam menyelesaikan masalah ya. Bahwa kalau kita lihat ayat-ayatnya yang berurutan ini, seolah-olah sebenarnya mungkin saya agak kurang pandai untuk menyampaikan gitu. Ini seolah-olah telah menjadi salah step-step atau langkah-langkah dalam rangka untuk menyelesaikan masalah pertama dalam tentunya kaitannya dengan dunia pendidikan, di mana Rasulullah Allah berfirman, ya ayyuhal mudzir, pendidikan. Untuk kita tahu bahwa ketika awal-awal ayat ini turun, kita lihat bahwa di Jazirah Arab itu kehidupannya yang kita kenal dengan jahiliyah atau penuh dengan kebodohan. Maka ayat ini turun sebagai pesan dari Allah itu untuk memperbaiki sebuah kondisi atau memecahkan sebuah permasalahan di dalam kehidupan bangsa Arab pada saat itu. Tentunya dengan kata-kata kum fa'angzir, artinya pendidikan adalah salah satu langkah pertama yang bisa digunakan untuk menyelesaikan satu masalah. Lalu tentunya untuk menunaikan tugas pendidikan dibarengi dengan input kepada diri kita. Karena apa sih yang bisa kita pendidikan apa yang bisa kita berikan kepada mereka kalau kitanya belum berpendidikan. Maka kemudian Allah kasih input dengan kata-kata warabbaka fakabbir, yaitu adalah dan Tuhanmu agungkanlah. Artinya proses menyelesaikan masalah itu harus dimulai dari pengagungan kepada Tuhan dulu. Kemudian setelah itu Allah katakan wathiyabaka fatahhir, artinya pakaian-pakaian dan bersihkanlah pakaianmu atau pakaianmu itu bersihkanlah. Artinya yang ada di diri kita, pakaian seperti yang di dalam makalah itu bisa diartikan anak-anak, keluarga, lingkungan, itu juga merupakan pakaian kita. Sehingga untuk bisa menjadi memecahkan masalah-masalah kehidupan di zaman pada saat itu, kita harus menjadikan diri kita dan keluarga kita itu sebagai contoh dulu. Maka kita bersihkan pakaian kita itu dari hal-hal yang
dari hal-hal yang bersifat kotor gitu. Kemudian yang keenam itu warujza fahjur, tindakan dan tinggalkanlah. Di situ dikatakan rujza itu bisa diartikan sebagai dosa atau sebagai bahkan berhala, kata Profesor Dr. Quraish Shihab tadi. Maka kita harus sebagai orang yang problem solver, jangan sampai justru kita yang malah bikin masalah gitu. Maka harus warujza fahjur, maka kita harus tinggalkan sebuah yang bersifat dosa, hal-hal yang bisa mendatangkan siksa. Kita harus orang yang pertama kali melakukan itu. Jangan sampai kita mau menjadi problem solver, tapi kita malah kita yang lebih dahulu melakukan masalah. Nah, itu jadi kontraproduktif. Sampai ayat yang ke-6, ketika Allah berfirman wala tamnun tastakfir, dan janganlah engkau wahai Muhammad dalam kurung memberi dengan maksud memperoleh balasan yang banyak. Sebagai orang yang ingin melakukan perbaikan dalam sebuah masyarakat, maka kita harus siap-siap mendapatkan hal-hal yang mungkin akan bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan. Karena seringkali ketika kita itu melakukan kebaikan, tapi justru respon dari orang lain itu justru malah negatif. Dan yang terakhir itu adalah wali rabbika fasbir, dan kepada Tuhanmu bersabarlah. Artinya dalam hal untuk melakukan problem solver, mungkin nggak bisa kita dalam menyelesaikan sebuah masalah, mungkin kita nggak bisa instan menyelesaikan sebuah masalah, sehingga perlu kesabaran dalam melakukan aktivitas-aktivitas perbaikan itu. Mungkin bisa ditambahkan oleh saudari Putri ini. Sudah hadir. Atau bagus sekali penjelasan tambahannya. Barangkali ada tambahan lagi dari pemakalah yang satu. Siapa? Putri, udah hadir Putri. Baru pulang kerja Putri, Novianti baru muncul. Ya silakan, ada yang mau ditambahkan penjelasannya? Ya, maaf Ustadz telat. Wa man ta'akhkhara fala isma alaihi. Nah, wa man ta'akhkhara ini barang siapa yang terlambat, fala isma alaihi, maka tiada dosa baginya. Bagi orang yang bertakwa. Ada di Quran ya? Surah Al-Baqarah ya, ada ya? Wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa. Barang siapa yang terlambat. Kan ta'akhkhara itu terlambat itu. Wa man ta'akhkhara, barang siapa yang terlambat, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Liman ittaqa, baru bagi orang yang bertakwa. Silakan Mbak Putri Novianti, barangkali ada yang mau ditambahkan. Monggo. Tadi nyampe mana ya kok? Aduh maaf banget telat ya. Tadi udah selesai. Paling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi udah dijelasin sebagai semuanya sama Koko. Jadi di makalah kelompok 6 ini membahas tentang langkah berpikir untuk menyelesaikan masalah atau problem solving dari Quran Surat Al-Mudathir ayat 1-7 dengan tujuan untuk memahami Quran Surat Al-Mudathir, terus memahami langkah berpikir dalam memecahkan masalah menurut Quran Surat Al-Mudathir ayat 1-7, terus memahami pesan pendidikan dalam Surat Al-Mudathir tersebut. Jadi udah ya yang tafsir ayat-ayat tersebut itu berdasarkan kitab tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Quraish Shihab yang kita ambil buat makalah ini. Itu menurut Profesor Dr. Quraish Shihab yang didasarkan kepada riwayat-riwayat yang masyhur bahwa surat Al-Mudathir merupakan surat yang turun di masa awal-awal kenabian Nabi Muhammad SAW.
Mengenai urutan beberapa surat Al-Mudaththir ini diturunkan, riwayatnya bervariatif, namun kebanyakan ulama berpendapat surat ini adalah surat yang kedua setelah surat Al-Alaq, atau surat ketiga setelah surat Al-Muzammil, di mana Al-Muzammil sendiri itu memiliki kemiripan arti atau makna dengan Al-Mudaththir, yang artinya orang yang berselimut atau orang yang berselimut. Terus ayat pertama surat Al-Mudaththir ini berbunyi ayyuhal mudaththir, yang artinya wahai orang yang berselimut. Berasal dari kata ditsar, selimut atau semacam selendang yang digunakan untuk menghangatkan badan. Asbabun nuzul surat ini itu berdasarkan riwayat yang bersumber dari Nabi sendiri. Diceritakan suatu ketika Nabi sedang berjalan, kemudian beliau melihat sosok seorang malaikat yang pernah mendatanginya di Gua Hiro, sedang duduk di sebelah kursi yang terletak di antara langit dan bumi. Nabi SAW gemetar ketakutan hingga terjatuh. Setibanya Nabi di rumah, Nabi menggigil dan meminta kepada istrinya, Ibunda Khadijah radhiyallahu anhu, agar menyelimutinya. Dalam keadaan itulah turun surat Al-Mudaththir yang berbunyi, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, kum fa'angzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Di sini ulama berbeda pendapat dalam mengartikan Al-Mudaththir pada ayat tersebut. Apakah memang artinya berselimut atau memiliki makna yang lain? Terus tafsir ayat ketiga, Warabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Tafsir ayat ketiga dari surat ini adalah mengajak Rasulullah SAW untuk memperingatkan kaumnya agar mengagungkan Allah dan meninggalkan segala hal yang tidak pantas untuk dilakukan. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab menerangkan bahwa sebagaimana kaidah iman, yaitu membenarkan dengan hati, diucapkan oleh lisan dan dibuktikan dengan perbuatan, maka mengagungkan Allah pun harus seperti itu, karena banyak orang yang bertakbir namun ternyata tidak diikuti oleh hatinya. Nilai pendidikan dalam ayat ini itu bahwa dalam berdakwah atau memberi pengajaran, yang pertama harus berdasarkan dari hati. Dalam bahasa lain, harus ikhlas, sehingga perbuatan pengajaran yang kita lakukan hanya dalam rangka untuk mengagungkan Allah. Terus yang keempat itu, dan bersihkanlah pakaianmu. Secara harfiahnya berarti baju atau pakaian. Maka tafsir dari ayat ini menyuruh kita agar sebelum berdakwah, kita harus pastikan bahwa pakaian yang kita kenakan adalah bersih. Karena siapa yang mau mendengarkan kita jika pakaian yang kita kenakan itu kotor. Dan secara majasis siapnya, pakaian bisa bermakna istri atau keluarga, dan sebagaimana Allah berfirman, yang artinya mereka istri-istrimu adalah pakaian bagi kalian, dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Terus yang kelima itu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Jadi warrojzaf Ada di mana? Itu bisa bermakna dosa atau siksa. Maka sebagai pendidik kita harus meninggalkan segala bentuk dosa atau perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan siksa. Sebagai pendidik kita tidak boleh berkompromi terhadap segala bentuk dosa atau perbuatan yang dapat mendatangkan siksa, apalagi berhala. Yang keenam, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Tafsir ini, jangan pernah pesimis untuk memperoleh kebaikan yang banyak, atau jangan memberi sesuatu dengan tujuan mendapat banyak. Atau dalam makna lain, jangan pernah menganggap apa yang telah kita berikan itu banyak. Nilai pendidikan dalam ayat ini adalah agar kita sebagai pendidik jangan mengharapkan pamrih, sebagaimana telah dikenal bahwasanya guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, sehingga senantiasa bisa ikhlas dalam menunaikan tugas kita sebagai pendidik. Yang ketujuh, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Maka ayat ini sudah begitu jelas bahwa bersabar itu karena Allah saja dan bukan karena sesuatu yang lain selain Allah. Pendidikan dalam ayat ini mengajarkan bahwa seorang pendidik harus sabar dan mampu menahan gejolak hawa nafsunya sendiri, serta selalu berkeyakinan bahwa urusan hasil akhir adalah urusan Allah. Kita hanyalah menjalankan apa yang telah diperintahkan saja. Itu beberapa ayat dari Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7.
Baik, terima kasih kepada saudari Putri Novianti. Kemudian teman-teman dari kedua pemateri yang telah menyampaikan materinya, barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Ayo, mari. Ya, Gratis. diutamakan penanggapnya dari kelompok 7 dulu ya, kelompok 7. Iya, Kalau ada silakan, kalau nggak ada ditawarkan ke kelompok yang lain. Oh, kebetulan saya ada pertanyaan. Saya kelompok 7. Kelompok 7 siapa? Monika. Silakan saudari Monika. Agnes Monika. Oke. Kan yang kita tahu kehidupan itu akan selalu ada masalah gitu kan. Nah, di sini tanya menurut pandangan pemakalah gitu, bagaimana jika ada seseorang atau kelompok memiliki masalah, kemudian cara pertamanya itu ya tadi bukan ini orang beriman ya, maksudnya yang punya masalah ini orang beriman, namun cara pertamanya itu tidak mengagungkan Allah terlebih dahulu, sebagaimana yang disampaikan Kokoh gitu. Jadi dari ilmu yang ada di dunia ini dulu, bukan malah mendahulukan apa yang telah Allah turunkan dari problem solving yang menurut surat-surat yang tadi disebutkan gitu kok. Kira-kira paham nggak kok? Itu bagaimana pandangannya? Saya agak mohon maaf. Terputus kayaknya. Ini saya agak masalah jaringan ini agak putus-putus. Oh, putus juga. Sama di sama. Ya, oh, putus. Oke. Ulang. Jadi kehidupan itu kan akan selalu ada masalah gitu. Kemudian mau tanya gimana pandangannya dari pemakalah kalau misalkan ada seseorang atau kelompok memiliki masalah namun caranya itu tidak sebagaimana yang Allah telah jelaskan di Al-Quran gitu. Jadi dia malah carinya itu dari ilmu-ilmu yang ada di dunia ini selain agama, maksudnya selain dari apa yang telah diturunkan Al-Quran. Apakah itu masalah itu akan keluar titik terangnya atau tidak gitu? Kira-kira gimana? Paham toh? Jelas? Udah jelas belum? Ya, cukup Pak. Oke, terima kasih. Ya, silakan. Pertanyaan? Langsung dijawab dulu ini. Halo? Iya kok. Ya. Halo. Oh, siap. Ini sekedar sharing ya. Ya. Kalau yang berdasarkan saya dapat dalam pengajian kan seperti yang saya jabarkan tadi bahwa setiap permasalahan itu kita harus kembalinya kepada Allah dulu gitu. Ya, dalam konsep orang beriman kan seperti itu. Sehingga dengan harapan ketika masalah itu terselesaikan atau tidak terselesaikan, atau terselesaikan dengan baik atau terselesaikan dengan tidak baik, kita bisa menerima hasil dari masalah-masalah itu dengan ikhlas, dengan lapang dada gitu. Karena kita tahu kalau kita kembalikan permasalahannya itu kepada Allah dulu, insya Allah apa yang dapatkan, solusi yang kita dapatkan itu artinya bisa meringankan sesaknya dada kita gitu, atau beban pikiran kita gitu. Cuma kadang-kadang memang dalam kehidupan sekarang, apalagi kita hidup di zaman yang cukup sekuler ya, banyak juga orang yang mungkin mencari solusinya itu dari luar, dari hal-hal yang tidak ilahiyah gitu, atau tidak islami lah secara ininya.
sehingga yakin bisa selesai juga gitu. Tapi hampir bisa dipastikan saya itu berakhir dengan keburukan atau selesainya hanya sekedar memuaskan hawa nafsu gitu. Misalnya ini kejadian tadi pagi, tadi siang. Jadi ada seorang pengamen misalnya, ada seorang pengamen di Indomaret. Jadi habis nyanyi lama gitu, itu nggak dikasih. Kemudian marah-marah dia, nyari manajernya gitu. Entah apa makanya, pokoknya mau nyari manajernya gitu. Nah itu kan tampak sekali dia itu menyelesaikan sebuah dengan amarahnya, dengan garannya gitu. Padahal kalau dia itu padahal setelah itu kasir-kasir di Indomaret memang sedang sibuk, apalagi jaringannya lagi sedikit bermasalah, sedang offline, sehingga waktu saya belanja saja itu dicatat pakai manual gitu. Padahal kalau dia mau kembali kepada ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Allah gitu, dengan kembali dulu kepada Allah, kemudian meninggalkan segala langkah-langkah yang di dalam surat Al-Mudaththir sampai 7 tadi, tinggalkan segala perbuatan dosa, sampai puncaknya di ayat 7 itu wali rabbika fasbir, kemudian bersabar. Ya mungkin bisa saja ya, kalau orang sudah nggak ngasih ya coba cari ngamen di tempat lain gitu. Mungkin besok hari atau minggu depan mungkin bisa terus berlanjut gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bisa dimengerti, atau rekan saya Wati bisa menambahkan, atau ada teman-teman yang bisa menambahkan juga. Terima kasih. Terima kasih, Kong. Sama-sama. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau menambahkan dari apa yang telah disampaikan pemateri? Mungkin pemateri yang satu lagi, Putri Novianti. Kalau menurut Wati sih mungkin bisa selesai, benar kata Koko, mungkin bisa selesai, cuman gimana penyelesaiannya itu kan jelas berbeda ya. Kita sebagai orang yang beriman itu menyerahkan segala sesuatunya, la haula wala quwata illa billah gitu. Serahin semuanya ke Allah. Kita udah berat banget gitu punya masalah. Ya udah serahin aja, tuh juga Allah nggak bakal memberikan sebuah cobaan atau ujian di luar batas kemampuan kita. Penyelesaiannya yang berbeda antara kita menggunakan penyelesaian di luar agama dengan menyerahkan semuanya ke Allah gitu sih, menurut Wati. Maaf kalau salah. Oke. Baik, ada pertanyaan yang lain? Mungkin dari teman-teman? Jika belum, saya boleh menambahkan. Menambahin Bang Ilyas. Bang Ilyas. Oh, ini. Bang Ilyas ulang tahun mau nambahin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sih cukup menarik ya, maksud dari Saudari Monica. Kita lihat dalam surat Al-Mudaththir ini, kita pahami dulu gini maksudnya. Ini ada jawabannya di surat Al-Mudaththir ini. Yang pertama, kita lihat historinya surat Al-Mudaththir ini. Ketika Nabi Muhammad SAW, ini berkaitan tentang surat Iqra ya, gitu kan. Ini yang kita bahas semester berapa kemarin?
Nah, ini berkaitan tentang surat Iqra. Ketika ada masalah, Rasulullah SAW itu gemetaran, gitu kan. Tatkala dia gemetaran, tujuannya langsung ke rumah. Tuh. Tujuannya langsung ke rumah, mendapatkan menyuruh istrinya untuk menenangkannya. Jadi yang pertama, yang kita ambil hikmahnya dari sini, apabila ada seseorang yang bermasalah, cara menyelesaikannya apa segala macam, kita lihat bahwa Rasulullah SAW mengajarkan dalam satu konsepnya itu tersirat dalam surat pertama, ya ayyuhal muddatsir gitu. Dan ini Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa apabila ada orang yang bermasalah itu, yang pertama, datangilah kepada ahlinya gitu. Nah, kita lihat Setuju. kita lihat dalam surat ayat yang pertama, ketika Rasulullah SAW badannya apa yang dilakukan, yaitu mengambil atau menyuruh istrinya, zamiluni itu orang yang bisa mendampingi beliau untuk menyelesaikan tersebut, ibarat kata curhatlah gitu kepada orang yang lebih ahlinya gitu, atau yang di sini disebut dengan konselor. Yang kedua, kita lihat lagi suratnya itu, jawabannya ada di surat di ayat keberapa yang? Nah, kalimat fastobir ini gitu kan, banyak kalangan ulama yang menafsirkan ada fastobir ini di sini bisa menjadi bahan bahwa apabila orang yang mempunyai masalah baik dari segi jasmaninya dan rohaninya, yang pertama itu dia punya itikat baik untuk bersabar. Bersabar dalam arti bersabar itu mencari sesuatu yang bisa menenangkan diri gitu ke dia. Ini maksudnya dalam konteks kerohanian gitu. Jadi ya kalau untuk menurut yang saya pahami gitu dalam ayat ini, ya kalau seseorang punya masalah, cari solusi yang terbaik, bagaimana cara menyelesaikannya. Karena di sini surat Al-Muddatsir ini Nabi menjelaskan bahwa ya dia punya masalah gitu tentang diturunkan wahyu, gemeter, sampai dia minta pertolongan kepada istrinya gitu untuk menghibur dia. Berarti kan di sini ada tahapan bahwa masalah itu jangan dipendam sendiri, yang bisa dipercaya sampai mendapat jawaban yang terbaik untuknya gitu. Udah diajarkan gitu, maksudnya yang saya pahami, yang saya baca, itu saja sih mungkin yang bisa saya sampaikan untuk menyelesaikan masalah yang terbaik gitu. Itu saja, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Mantap, Bang Ilyas. Bagaimana teman-teman yang lain? Ada yang menanggapi atau menambahkan? Mungkin saya juga mau sedikit ini ya, sharing gitu. Tadi pembahasannya tadi, kalau saya pribadi memang untuk ketika menghadapi masalah tentu prioritas pertama kita coba sharing tadi yang disampaikan kepada orang-orang terutama yang berpengalaman, ya kan? Jadi itu salah satu cara, langkah awal minimal kita mulai tergambarkan. Nah setelahnya baru kita yang tadi kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi yang pertama itu sebagai langkah usaha yang tadi kita coba sharing kepada orang-orang yang berpengalaman, tentu yang nantinya buat lebih baik kepada kita juga. Namun setelah itu baru kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas masalah yang kita hadapi, seperti itu. Kalau saya seperti itu. Mungkin nanti ada teman-teman yang menanggapi.
Ada pertanyaan kembali dari teman-teman yang lain? Jika belum, saya mau coba tanya tentang surat Al-Muzammil ini, ayat 1-7. Di setiap ayat ini kan kita bisa ngambil poin ya, poin-poin yang tadi cara problem solving-nya, mengatasi masalah. Yang ingin saya tanyakan, tadi dari ayat 1, 2, 3, 4, sampai ke 7, dari poin-poin tersebut, apakah cara pengimplementasiannya itu memang berurutan gitu, dari ayat 1 sampai ke 7, yang 7 yang mana kita diperkenankan untuk bersabar, atau memang mungkin dari pemateri ada tambahan dari hal tersebut. Apakah itu sudah termasuk step-step saran itu dari ayat pertama, kedua, ketiga, sampai ke 7, itu step-step untuk menghadapi sebuah problem, apakah itu termasuk atau mungkin acak saja gitu. Terima kasih. Baik, makasih. Halo? Halo? Ya, halo. Kedengeran? Halo? Ya, masuk kok. Ini untuk menjawab Saudara Salman ya. Ini mungkin jawaban sharing saja ini ya. Agak ini. Mungkin kalau untuk langkah-langkah memecahkan masalah sebagai problem solving, mungkin nggak harus secara berurutan dalam menyelesaikannya ya. Paling tidak kalau biasanya kalau dalam surat dalam Quran itu mungkin akan dilihat dari pertama dan akhirnya saja gitu. Misalnya kalau pertamanya itu dikatakan untuk menyelesaikan, katakanlah pada saat itu untuk menyelesaikan masalah di kalangan kaum Quraisy ya, itu langkah pertamanya itu kum angzir, artinya harus ada pendidikan. Kemudian yang terakhirnya itu adalah wali rabbika fakabir gitu. Dan terakhirnya itu adalah wali rabbika fasbir. Ya, kepada Tuhanmu lah engkau bersabar. Nah, jadi kalau yang di dalamnya mungkin di poin 2 sampai poin 5 poin 6-nya itu mungkin bisa acak gitu. Tapi yang awal dan akhirnya saja gitu mungkin yang perlu jadi patokan khusus gitu. Mungkin itu yang bisa saya berikan jawaban sharingnya Salman. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Barangkali teman-teman ada pertanyaan atau sekiranya memang dicukupkan, ada tanggapan lain? Ya, silakan. Dahria tadi mau nanya ya, Dahria mana tuh? Pok, mau nanya, Pok. Siti Dahria. Tadi Putri Novianti sedikit banyak menyinggung masalah perbedaan makna Muzammil dengan Mudasir, maknanya sama gitu. Apa benar sama ataukah ada perbedaannya? Memang itu sinonim. Tapi pasti ada perbedaannya. Dalam kajian ilmu bahasa pasti ada. Coba bisa nggak dari penjelasannya itu Putri atau Pak Naga? Ya, pertanyaan intinya apa bedanya Al-Muzammil dengan Al-Muddatsir? Kalau secara makna terjemahnya sama orang yang berselimut. Pasti ada perbedaannya pasti. Ya. Coba dicari, tawarkan yang lain. Ya, mungkin secara ininya kurang gini. Halo?
Ya, halo. Ya, kedengeran ya? Secara detailnya mungkin saya nggak terlalu ini Ustaz. Cuma saya pernah baca Quran secara terjemahan ke dalam bahasa Inggris. Ternyata kalau Al-Muzammil itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu artinya the blanket man, orang yang berselimut. Tapi ternyata ketika menerjemahkan surat Al-Mudaththir, itu saya baca versi Quran terjemahan Abdullah Yusuf Ali, itu artinya the hidden secret gitu, the hidden secret. Padahal kalau diartikan ke dalam bahasa Inggris, ke dalam bahasa Indonesia, the hidden secret itu artinya rahasia yang tersembunyi gitu. Cuma secara detailnya saya juga masih belum paham tuh Ustaz. Cuma itu yang pernah saya tahu seperti itu. Jadi ya secara kata itu dalam mungkin metafora kosakatanya dari kalau di dalam bahasa Inggris saja sudah berubahnya jauh gitu. Kalau Al-Muzammil artinya the blanket man, tapi Al-Mudaththir itu the hidden secret artinya. Kalau diartikan dari bahasa Inggris ya. Kalau saya pribadi dari Mudaththir sama Muzammil. Kalau Zamil itu kan kayaknya sering dengar kayak teman-teman gitu ya. Mungkin ini sebuah masalah yang mana kalau Muzammil ini kita selesaikan dengan cara kita sharing dengan orang lain, dengan teman, orang terdekat dan lain sebagainya. Sedangkan Mudaththir ini sepertinya mencari solusi dengan cara pribadi gitu ya, sendiri. Mungkin dengan mendekatkan diri kepada Allah dan lain sebagainya mungkin gitu. Ya, yang lain. Putri. Putri. Chandra dia mah aja nih. Sakit gigi. Ya, Salsabila, silakan. Siapa yang mau bicara? Ayo. Udah terjawab sebetulnya itu. Tadi Salman bilang kata Muzammil, kalau kita telusuri dari aspek kajian bahasa, itu di kajian bahasa ada buku yang namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah, perbedaan-perbedaan bahasa. Itu ada, walaupun ada kata yang sama, musyarak labzi, sinonim, tapi bisa jadi maknanya berbeda. Pasti ada perbedaan maknanya. Seperti makna jalasa dengan qa'ada itu kan artinya sama-sama duduk. Jadi beda gitu. Kalau duduk itu pindah dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi, duduk. Bahkan tadi Anda duduk di bawah dan naik duduk ke atas kursi, ijlis alal kursi. Nah, gitu. Ya kalau ada dari yang tinggi ke yang rendah, dari berdiri menjadi duduk gitu. Seperti dalam berzikir kepada Allah kan, allazina yazkurunallaha qiyaman, berdiri, boleh berzikir sambil berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, wa qu'udan, sambil duduk. Di Al-Quran disebutnya qu'ud, duduk, bukannya julusan, bukannya jalasa. Tapi qu'ud, kalau dari berdiri, duduk, atau qu'udan gitu. Nah, Al-Muzammil dari kata zamil, zamil itu temannya sangat dekat, teman yang sangat lengket gitu loh. Jadi orang yang udah akrab disebutnya zamil, hadza zamil. Ini teman lengket saya, teman dekat saya. Jadi orang yang berselimut ya sama di sini masalah Nabi Al-Muzammil. Nabi berselimut itu bikin orang nyaman. Yang namanya teman dekat itu kan bikin kita nyaman, enak, berasa tenang bersamanya. Itu kan teman. Termasuk pasangan kita zamil tuh bikin kita nyaman. Ini perintah Al-Muzammil walaupun artinya sama dengan Al-Mudaththir, itu konteks asbabun nuzulnya beda, isi kandungannya beda. Kalau Al-Muzammil menyuruh bangun malam untuk beribadah kepada Allah. Itu. Sedangkan kata Mudaththir dari kata disar. Disarnya pelindung. Yang tadi hidden ya, kalau bahasa Inggrisnya hidden
apa tadi, kalau muzammil kan blanket berselimut ya. Kalau tadi besar tuh mudasir hai dan tempat berlindung, bersembunyi. Nah, jadi ketika Nabi menerima wahyu surah Al-Mudaththir itu kan setelah menerima wahyu pertama, Nabi masih tetap terus berbulak-balik ya ke Gua Hira. Nah, waktu menerima wahyu pertama, malaikat Jibril itu menyamar menyerupai wujud laki-laki manusia. Nah, pada suatu ketika Nabi turun dari Gua Hira, Nabi bertahan ke Gua Hira, kok nggak turun-turun wahyu, nggak turun lagi. Nah, Nabi turun, berjalan mau pulang, di perjalanan saat tempat sepi, Nabi mendengar suara, ya Muhammad, ya Muhammad. Nabi celingukkan kiri kanan, depan belakang nggak ada orang, sepi. Ada lagi suara, ya Muhammad. Nah, akhirnya Nabi dongak ke atas, ternyata beliau melihat malaikat Jibril dengan sosok aslinya. Dengan sosok aslinya, bukan sosok laki-laki. Ya, duduk di antara langit dan bumi. Mungkin seberapa besar, entah seperti apa sosoknya. Pokoknya sosok asli malaikat Jibril. Nah, Nabi ketakutan, langsung lari ke rumah, pulang. Nah, minta kepada istrinya, zammiluni, selimuti aku. Ketakutan, Nabi gemetar. Sebagai manusia ada rasa takut juga. Kata Khadijah, ya demi Allah kamu orang baik, nggak usah takut, berselimutan. Nah, turunlah wahyu di situ. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum, bangun, fa'anzir, bangun, berikanlah peringatan, berdakwahlah. Nah, itu perintahnya perintah dakwah. Kalau al-muzammil, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, sedang enak tidur berselimut, sedang nyaman-nyamannya, kumil laila illa qalila, tuh. Bangunlah pada sebagian malam. Tidurnya jangan banyak-banyak, sedikit aja, qalila gitu. Itu perintah bangun untuk menunaikan sholat malam, sholat tahajud, perintah ibadah gitu. Jadi al-muzammil itu sama berselimut, terus Allah suruh bangun, ya, tapi perintahnya bukan perintah dakwah, perintah ibadah kepada Allah. Ya silakan yang lagi tidur enak, wahai orang yang sedang enak tidur, sedang nyaman berselimut, bangun. Ya. Umil laila illa qalila, tuh. Bangunlah bagian malam. Tidurnya boleh tidur tapi jangan banyak-banyak, illa qalila, sedikit aja. Nah, itu. Jadi beda maknanya. Kalau muzammil itu sama orang berselimut, jadi kata zamil, selimutnya bikin dia nyaman, tenang, enak, bikin dia tenang. Tapi beda dengan mudasir, selimutnya dijadikan sebagai pelindung, haidun, tempat bersembunyi. Besar itu pelindung, ya. Pelindung dari rasa dingin, pelindung dari rasa takut, melindung gitu. Walaupun sama artinya berselimut, sebetulnya ada substansi yang sedikit berbeda. Itu dari segi makna ya. Makna. Jadi perintah kalau al-muzammil, perintahnya perintah sholat malam atau bangun malam atau ibadah kepada Allah di malam hari. Ya. Kalau mudatsir, perintah dibangunnya untuk berdakwah. Baik, itu sebagai tambahan sementara. Silakan ada yang lain dulu. Ya. Maaf Ustadz, sebelum ditutup mungkin Wati mau nanya Ustadz. Silakan. Halo? Iya. Halo? Ya. Jadi sebagai calon pendidik Ustadz, kita kan nanti misalnya pendidikan agama Islam ya. Ya. Terus mayoritas itu kan orang siswa atau murid yang memiliki masalah atau problem itu menemui ke pihak guru BK mungkin. Itu apakah semua guru ya, bukan cuma guru BK tapi semua guru di mata pelajaran yang lain itu harus bisa membantu siswanya untuk menyelesaikan masalah siswanya gitu Ustaz. Terima kasih. Ya, seorang guru kan makanya diberi bekal pengetahuan tentang ilmu konseling ya. Ada mata kuliah bimbingan dan konseling. Udah dapat belum itu? Mata kuliah BK? Udah ya? Nah, itu kan diajarkan bagaimana
cara menangani masalah yang dihadapi oleh siswa. Kan masalah siswa macam-macam, banyak-banyak, bervariasi itu, dari mulai yang ringan sampai yang berat. Tapi insya Allah segala masalah yang kita hadapi, yang manusia hadapi dalam kehidupan, tadi pertanyaan Monica ya, itu sudah dijawab oleh Putri, bahwa Allah nggak akan memberikan masalah, beban ya, yang di luar kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi untuk menjadi seorang guru BK, guru bimbingan konseling atau sebagai konsultan atau konselor itu memang nggak mudah. Memang nggak mudah. Dia harus mempelajari ilmu jiwa, psikologi anak, psikologi perkembangan, psikologi masa. Harus paham itu. Ya, kadang bukan hanya sekedar bisa memberikan solusi dari satu masalah, tapi juga bisa membangun semangat kembali orang yang terkena masalah itu yang berat itu. Membangun kembali. Nah, kalau di ayat tadi, nah itu kan runtutannya seperti memang jalur yang harus dilaksanakan oleh seorang guru. Urutannya seperti itu, kayak skala prioritasnya. Jadi ayat-ayat tadi itu satu persatu merupakan solusi. Kum fanzir, kum artinya berdiri, tetap semangat. Guru BP dalam mengajar harus tetap semangat, jangan menunjukkan guru kok lemas, loyo. Gimana muridnya mau semangat belajar, gurunya nggak semangat, loyo, lemes. Guru BK, apalagi guru BP atau BK ya, kalau di sekolah disebutnya BP ya, kalau di kampus guru BK, itu dia harus bisa menjadi motivator, pemberi semangat. Jangan dia sendiri kelihatan patah semangat. Gimana muridnya mau bisa bangkit semangatnya ketika melihat guru sendiri loyo, patah semangat. Jadi guru BK terutama harus punya rasa empati. Selain rasa simpati juga empati. Oke, saya tanya, apa bedanya empati dengan simpati? Ayo. Simpati ya bagus. Tapi nggak cukup dengan simpati, harus punya rasa empati. Ada murid datang ngadu, punya masalah begini-begini, nangis-nangis muridnya. Gurunya karena simpati ikut nangis. Wah, malah lebih kenceng gurunya nangisnya. Wah, itu simpati namanya, ikut-ikutan nangis. Kesian. Tapi nggak memberikan solusi apa-apa, berarti nggak ada empatinya, gitu. Jadi simpati boleh, jangan sampai terbawa. Tadi ada yang bilang baper ya, jangan baper juga, gitu. Ya, jadi walaupun tetap harus simpati kepada orang yang mengadu, yang punya masalah, dia juga harus memberikan empati, rasa empatinya, dalam arti kepeduliannya, memberikan solusinya, baik dukungan moral, kalau dia bisa bantuan moral dan material, alhamdulillah material. Yang diutamakan adalah dukungan moral. Kum fa'anzir, bangun, bangkit, semangat, fa'anzir, dan berilah peringatan. Yang kedua apa? Warabbaka fakabbir. Kum fa'anzir warabbaka fakabbir. Tuhanmu agungkan, besarkan. Nah, kalau memang kita beragama Islam, murid kita beragama Islam, ya kita ingatkan pada kebesaran Allah. Ingatkan kepada kebesaran Allah bahwa semua permasalahan jalannya kehidupan ini sudah diatur oleh Allah. Skenarionya sudah ada sama Allah. Dan yakin bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Tuh, jangan sampai justru dengan adanya masalah membuat hambanya jauh dari Allah. Ajak untuk bisa lebih dekat kepada Allah. Wa rabbaka fakabbir. Masalah apapun yang berat, insya Allah dengan kekuasaan Allah, kebesaran Allah bisa jadi ringan. Ya, ada salawat yang sering dibaca oleh habaib itu kan. Qul ya azim, antal azim, qad hammana amrun azim. Itu wa kullu syai'in hammana ya hunu bismika ya azim. Nah, itu bagus selawatnya tuh. Kalau kita lagi ada masalah tuh. Qul ya azim, katakanlah wahai Allah yang maha agung, yang maha besar, yang maha mulia. Antal azim, kaulah yang maha mulia, maha agung. Qad hammana amrun azim.
sungguh telah membuat kami bingung, membuat kami resah, gelisah, amrun azim, urusan yang sangat berat, urusan yang sangat besar. Qad hammana amrun azim wa kullu syai'in hammana, setiap segala sesuatu yang membuat kami gelisah, resah, susah, sengsara. Yahunu bisa menjadi mudah. Yahunu tuh hana yahunu bisa menjadi gampang, mudah, bisa terselesaikan solusinya bismika, dengan namamu yang azim, wahai Allah yang maha azim. Wa kullu syai'in hammana yahunu bismika ya azim. Itu kan salawatnya gitu tuh. Qul ya azim antal azim qad hammana amrun azim. Nah gitu ya, gitu salawatnya. Jadi yang kedua solusinya warabbaka fakabbir. Yang ketiga apa tadi ayatnya? Wasiyabaka fatahhir. Pakaianmu, lihat pakaian wasiyabaka fatahhir. Pakaianmu bersihkan, sucikan. Ini pakaian di sini bisa bermakna hakiki, bisa bermakna majazi. Seorang guru ya kalau lihat dimaknai hakiki ya memang pakaian dalam arti ya busana. Seorang guru ya hendaklah memberikan contoh dalam berbusana, busananya rapi, bersih, fatahhir, bersihkan. Jangan guru ngajar pakai kaos oblong, ngajar pakai celana bluji. Nah, guru style guru, pakaian seperti layaknya guru, ya. Jangan guru ngajar pakai gambar kaos Metallica, waduh, ya. Dari pakaiannya bisa dinilai. Namanya guru kan digugu dan ditiru, itu jadi contoh, dia teladan. Dari segi pakaian aja udah jadi contoh teladan yang baik. Nah, pakaian juga bermakna majazi. Mana majazi artinya dia punya watak, sikap, kepribadian. Itu benar-benar mencerminkan watak, sikap, kepribadian sebagai seorang guru. Itu yang disebut dengan kompetensi personal ya. Kan seorang guru harus menguasai 4 kompetensi itu. Udah belajar ya di ilmu pendidikan ya. Ada kompetensi pedagogis ya. Apalagi kompetensi profesional. Apalagi udah belajar belum? Pelajaran ilmu pendidikan. Udah ya, udah lupa maksudnya ya? Udah lupa. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial, kompetensi profesional, kompetensi sosial 4. Nah, wasiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkanlah. Maksudnya kepribadian guru bersihkan, watak buang akhlak yang baik, buang watak yang kurang baik. Ya, bagi depan murid, berikan contoh suritas akhlak yang baik. Ya, namanya guru digugu dan ditiru. Wasiyabaka fatahhir, bersihkan pakaian, sikapmu, kepribadianmu. Bukan pakaian dalam arti hakiki aja, tapi majazi juga. Ya. Apalagi warrujza fahjur, segala macam perbuatan kotor, perbuatan tidak baik, perbuatan dosa, mutlak harus ditinggalkan. Itu bedanya melaksanakan perintah dengan meninggalkan larangan. Kalau namanya takwa itu kan melaksanakan perintah ya, perintah Allah. Dalam melaksanakan perintah itu boleh sesuai kemampuan. Saya ulangi, dalam melaksanakan perintah Allah boleh sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau dalam meninggalkan larangan Allah mutlak harus ditinggalkan. Tidak ada alasan tidak mampu. Ya, kita saya lagi. Kalau melaksanakan perintah Allah boleh sesuai kemampuan. Salat nggak mampu berdiri boleh duduk. Nggak mampu salat duduk boleh sambil berbaring tiduran. Nggak mampu salat berbaring boleh pakai isyarat mata atau dalam hati. Nggak sanggup juga pakai isyarat, udah disolatin aja. Udah wabillahi taufik. Ya, puasa boleh. Kalau nggak mampu karena sakit atau dalam perjalanan atau sedang hamil atau menyusui, boleh tidak berpuasa. Jadi kalau melaksanakan perintah sesuai kemampuan, kalau meninggalkan larangan mutlak wajib ditinggalkan. Mampu, tidak mampu harus ditinggalkan. Oh, saya belum mampu meninggalkan judi. Nggak bisa, nggak ada alasan. Oh, saya belum mampu meninggalkan minuman keras nih. Boleh dong minum keras. Nggak ada alasan. Mutlak, mampu nggak mampu harus ditinggalkan.
oh saya nggak mampu nih, belum mampu meninggalkan bermain-main dengan wanita penghibur. Nggak ada alasan, mutlak harus ditinggalkan. Ya, itu bedanya. Kalau melaksanakan perintah boleh sesuai kemampuan, tapi kalau meninggalkan larangan wajib sesuai dengan mutlak, tidak ada alasan tidak mampu. Itu tadi warujza fahjur. Nah, guru jadi contoh. Jaga betul, jangan sampai guru melaksanakan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang amoral, perbuatan-perbuatan yang mencemarkan nama baik dia sebagai seorang guru. Kalau guru udah tercoreng namanya, udah digugu dan ditiru, udah susah. Bagaimana muridnya bisa meniru? Ibarat pepatah mengatakan, ke Australia berburu kanguru, kalau diberantas semuanya mati. Oh, kalau guru nggak bisa digugu dan ditiru, masihkah pantas untuk dihormati? Iya, cakep. Ntar Salman mau balas ntar di akhir. Salman balas ya ntar ya. Warujza fahjur. Tuh, BK juga harus memberikan contoh bahwa dia juga sebagai orang yang bertakwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Terus apa lagi? Wala tamnun tastaksir. Nah, jangan kamu memberi dengan harga balasan yang lebih banyak. Nah, nggak boleh. Ya, materialistis. Nah, kasarnya materialistis atau komersil. Nah, itu nggak boleh. Ya, baik itu mengajar, jadi guru BK, konsultan, berdakwah, menjadi dai, dengan mengharapkan dapatkan imbalan yang lebih besar. Oh, nih kalau ceramah di sana nih lebih gede amplopnya. Jadi yang sana aja. Oh, ceramah sini kecil amplopnya, nggak mau yang penting bukan amplopnya. Jangan lihat amplopnya, isinya lihat gitu. Ya. Isinya lihat ya. Ini nggak boleh ya. Bagaimana Pak dengan ada mobile yang pasang tarif sekian 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 sekian? Apa itu bisa disebut komersil? Nah, kita juga nggak boleh suzon. Oh, Ustadz ini komersil pasang tarif. Bukan masalah komersil. Kan dia punya pegawai sebagai manajemennya, karyawannya yang harus digaji, dibayar. Ya, dia harus dibedakan. Nah, kalau nggak salah dulu Kiai Zainuddin MZ almarhum pernah ditanya tentang hal itu. Nah, beliau jawabnya, kita harus bisa membedakan antara komersialisasi dakwah dengan profesionalisasi dakwah. Kalau dakwah yang dikelola secara profesional, itu pasti ada manajemennya, ada pengaturannya, terstruktur, terorganisir, dan itu memang membutuhkan biaya. Ya, akomodasi buat ininya, itunya, segala macam, ada krunya. Jadi, yang kita langsung mengklaim, oh komersil nih, pasang tarif sekian juta. Enggak juga. Ya, kita lihat juga di belakangnya dia harus membayar siapa-siapa orang yang membantu dia dalam proses dakwahnya. Ini memang dalam niat kita nggak ada niat mencari keuntungan. Wala tamnun tastaksir. Umpama jadi konsultan, wah lumayan nih 1 jam konsultasi sekian juta. Kalau pasang tarif, ya memang orang pasti beda tipis antara profesional dengan komersial. Dianggapnya komersil. Jadi kalau memang profesional biasanya memang orang pasang tarif kayak konsultan hukum, konsultan agama. Kalau Imam Al-Ghazali itu di fatwanya, di kitabnya itu mengatakan boleh seorang guru ngaji atau seorang guru mengambil upah dari hasil dia mengajar sebagai ganti ya waktu yang dipakai untuk ngajar yang harusnya dia pakai untuk bekerja mencari uang, pakai untuk mengajar. Nah, Imam Ghazali membolehkan. Jadi dakwah atau mengajar yang dikelola secara profesional, nah itu boleh. Yang nggak boleh memang dikomersilkan. Nah, itu soal komersil. Nah, memang bedanya sangat tipis tuh. Kadang sekarang bikin orang salah paham, salah sangka. Kan dulu pernah ada cerita santri datang ke gurunya, bawa singkong hasil kebunnya. Akhirnya begitu karena ikhlas dia ngasih singkong kepada gurunya hasil kebunnya, gurunya pengen ngasih balasan. Gurunya punya apa? Cuma punya ayam. Kata gurunya, Bu, ini ayam, kasih ke santri saya. Dikasih santrinya tuh, dapat ayam deh. Pulang dari rumah gurunya dapat ayam.
Di perjalanan sampai ketemu temennya. Dari mana? Dari rumah guru. Tuh ayam dari guru. Tadi saya ke rumah guru bawa singkong hasil kebun. Pulangnya dikasih ayam. Nah temennya yang dengar, wah dia kalau bawa singkong dapat ayam, gimana ntar kalau gue bawa kambing ya? Temennya ngarepin, nah, bisa dapat kambing ini. Temennya, ya temen datang bawa kambing ke rumah gurunya, ngasih kambing ke gurunya. Gurunya nggak punya apa-apa buat dikasih ke muridnya. Ada singkong yang tadi dari muridnya juga. Akhirnya udah bu, kasih singkongnya ke santri tadi. Niatnya udah nggak benar, niatnya pengen dapat yang lebih. Dia memberi nggak ikhlas karena ngarepin balasan yang lebih besar, yang lebih banyak. Akhirnya malah dapatnya singkong. Masa tadi yang teman saya pergi apa singkong, datang bawa singkong, pulang dapat ayam, masa saya dapatnya singkong? Ya gue nggak punya apa-apa lagi, yang ada singkong ya singkong dikasih. Datang bawa kambing, mungkin dia harapin dapat kebo kali gitu. Wah kalau gue bawa kambing dapat kebo nih. Dapat yang lebih banyak. Nah itu niatnya udah nggak bagus. Jadi memberi dengan harapan mendapatkan balasan yang lebih besar. Tapi kalau memang mengharapkan balasan yang lebih besar dari Allah, nah itu yang dibolehkan. Ya bukan dari manusia yang kita kasih, bukan. Ya kita amal atas sedekah kepada orang. Katakanlah 100.000. Ya Allah, Bismillah, hambamu infak sedekah sebesar 100.000. Hamba yakin bahwa engkau akan membalas yang berlipat ganda. Ya berikanlah balasan yang berlipat ganda ya Allah. Yakin begitu. Kalau mengharap balasan yang berlipat ganda dari Allah, nah itu boleh. Bahkan memang itu janji Allah. Ya, di dalam surah Al-Baqarah Allah janjikan siapa orang yang berinfak di jalan Allah seperti menanam satu biji tanaman, satu benih, tumbuhnya 7 pohon, 7 batang pohon, ya kan? Ada yang hafal nggak ayatnya tuh? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang berinfak sedekah di jalan Allah seperti menanam satu benih, satu biji tanaman, tumbuhnya 7 batang pohon. Satu biji tumbuhnya 7 batang pohon. Tiap-tiap pohon tumbuh 100 buah. Jadi berapa tuh? Likulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi 700. Satu dibalas 700. Nah kita yakin janji Allah nih kalau kita amal sedekah 100.000. Yakin pasti Allah balas 700 kali lipatnya. Jadi berapa tuh? Hitung sendiri dah. 100.000. Kalau 10.000 aja bisa dapat 7 jutaan ya. Kalau 10.000, kalau 100.000, ya sekitar 70 juta. Tuh, yakin pasti Allah balas cepat atau lambat. Gitu ya, yakin. Nah, kalau kita memberi dengan harapan mendapat balasan yang berlipat ganda, tapi kita berharapnya kepada Allah, nah itu boleh. Jadi kalau kepada manusia, jangan. Nanti jadinya komersil. Jadi riya. Nah, begitu. Wala tamnun tastaksir. Misalnya apa lagi? Wali rabbika fasbir. Nah, ini terakhirnya nih. Endingnya nih. Wali rabbika fasbir. Jadi dalam menjalani segala profesi apapun, dalam menjalani kehidupan ini, ada masalah, ada kesulitan, ada hal-hal yang membuat kita resah gelisah. Wali rabbika fasbir. Kepada Allah, kepada Tuhanmu lah, engkau hendaknya selalu bersabar, bertawakal. Endingnya ini, ya, menghadapi siswa yang bandel. Guru kan ada tuh kadang menghadapi siswa yang bandel-bandel, aduh nggak sabar, emosi, stres segala macam. Ya, wali rabbika fasbir. Banyak-banyakin sabar. Guru harus banyak sabar ya. Iya, jangan emosian. Ya, jangan baperan. Ada guru baperan juga, udah sekali ngajar, 2 kali ngajar nggak kuat, udah berhenti jadi guru. Wah, itu namanya nggak wali rabbika fasbir gitu. Ya, itu semua solusi. Ya, jadi kalau memang ayat ini yang disuguhkan sebagai apa tadi problem solving, ya inilah problem solvingnya dari segala macam permasalahan baik di dunia pendidikan, di kehidupan. Yang jelas tadi kata Putri Novianti, kita yakin aja bahwa Allah nggak akan memberikan masalah, beban, problem kepada hambanya yang di luar kemampuan hambanya, di luar kemampuan manusia. Itu bagus tuh jawaban dari Putri. Cuma tambahin dalilnya ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa
Bagus, ya bagus Putri ya, Pak Naga penjelasannya, tafsirnya juga bagus dari tafsir Al-Misbah ya, karya Profesor Ya. Dr. Quraisy. Ya, saya rasa cukup dari saya. Silakan kalau ada yang mau ditambahkan. Ya, masih ada yang mau ditambahkan? Atau cukup? Wah, udah 9:30 lewat ya. Bagaimana teman-teman? Apakah cukup atau ada yang mau menambahkan? Putri Novianti barangkali? Cukup. Masing. Chandra nggak bunyi Chandra nih. Kayaknya masih pusing dia habis naik bedi puter. Ada yang naik bedi puter ya. Pusing. Udah ditutup aja Salman kalau udah nggak ada yang bertanya lagi. Oke, baik. Terima kasih atas penyampaian pemateri. Kemudian sudah ditambahkan juga oleh dosen pengampu kita. Ya, insya Allah semoga ilmu ini bisa kita terapkan ya di dalam kehidupan. Ya, sehingga lebih mudah dalam menjalani segala aktivitas yang akan kita hadapi. Baik, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk di akhir, marilah kita tutup perbincangan kita pada malam hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat, lebih tepatnya yaitu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih bagi